baik, sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Sobat Radioku berjumpa kembali bersama Ihsan dalam program Pesantren Udara, menemani Sahabat Radioku selama 90 menit ke depan, yang mana di hari Rabu sore seperti biasa kita akan sama-sama ikuti dan juga simak kajian rutin, tentunya kitab Nasha'ihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi, syarah kitab Al-Munabihat karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sore hari ini alhamdulillah sahabat radioku, di edisi hari Rabu tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2022 sahabat radioku. Alhamdulillah tentunya kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga alhamdulillah nikmat dipertemukan kembali, diperjumpakan kembali di ruang dengar radio 104,8 FM Kuningan, yang insya Allah mudah-mudahan selalu kita syukuri dan mudah-mudahan senantiasa mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat radio dimanapun berada, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah tentunya kita akan sama-sama ikuti. Seperti biasa juga di kesempatan kali ini kita akan ditemani bersama guru kita semuanya, Al-Ustaz Muhammad Soleh, tentunya yang insya Allah akan menyampaikan nasihat dan juga ilmunya untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir di studio Radio Kuningan. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Perjalanan gimana Ustaz? Lancar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kemudahan dan kelancaran. Ya. Sore hari ini kita akan masuk di makalah keempat, Ustaz. Ya, betul. Keempat, bab 4, ya. Sahabat Radioku. Insyaallah kita akan sama-sama ikuti ya lanjutan dari pembelajaran ataupun pembahasan sebelumnya, Sahabat Radioku, yang mana di kesempatan kali ini kita sudah masuk di bab 4 ya. Dan saat ini, sore ini insyaallah kita akan masuk di makalah keempatnya. Oke, dan buat sahabat radioku dimanapun berada, insyaallah ya nanti di akhir acara kami akan memberikan waktu buat sahabat radioku yang ingin bertanya, baik ada hal-hal yang kurang dimengerti dari pembahasan kita di kesempatan kali ini ataupun di luar pembahasan kita ya, bisa menyampaikan pertanyaannya di 0811-224-1048. Sekali lagi di 0811-224-1048. Ya, dan buat sahabat radioku yang memiliki kitabnya, sama-sama dibuka kembali tentunya, agar kita semuanya bisa lebih maksimal ya daripada mendengarkan kajian di kesempatan sore hari ini, sahabat radioku ya. Baik, untuk segmen kali ini kita akan sama-sama dengarkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad bab 4, makalah 4, sahabat radioku, akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Soleh, dan kepadanya kami persilahkan. Apa ada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa habibillah wa ashrafi khalqillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita selalu memperbanyak syukur kepada Allah. Betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat yang kita sadari maupun tidak kita sadari, baik nikmat Allah yang Allah simpan di dalam kekayaan maupun nikmat Allah yang Allah simpan di dalam kemiskinan, baik nikmat Allah yang Allah simpan di dalam bertambahnya penghasilan
maupun nikmat Allah yang Allah simpan di dalam berkurangnya penghasilan. Baik nikmat Allah yang Allah simpan di dalam hal-hal yang membuat kita tersenyum, maupun nikmat Allah yang Allah simpan di dalam hal-hal yang membuat kita bersedih ataupun menangis. Yang jelas nikmat Allah tidak pernah terputus kepada kita. Di dalam nikmat berupa kesenangan, hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat berupa musibah dan ujian pun kita harus bersyukur kepada Allah taala dengan cara sabar. Kita nggak akan bisa sabar kalau tidak bersyukur kepada Allah. Mendapatkan musibah dan ujian, tetap kita ada syukurnya kepada Allah. Karena ujian dan musibah yang terjadi tidak lebih dari itu. Karena kalau seandainya Allah hukum kita karena dosa dan kesalahan serta kelalaian kita, wajar kalau Allah Ta'ala hukum kita, Allah berikan musibah lebih dari apa yang kita hadapi. Kemudian orang yang pandai bersyukur maka akan pandai bersabar. Seberat-beratnya musibah dan ujian jika hanya dalam urusan dohir, urusan keduniaan, itu kecil. Namun musibah yang besar adalah musibah agama. Musibah jauh dari Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Barang siapa pandai bersyukur, maka akan pandai bersabar. Dan barang siapa tidak pandai bersyukur, maka tidak akan pandai bersabar. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada sebaik-baik makhluk Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita semua. Semoga istiqamah di atas ajarannya, di atas sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Di dalam kesempatan sore hari ini kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam Nawawi Al-Jawi yang mensyarahi kitab Al-Munabbihat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam pertemuan sebelumnya kita membahas makalah yang ketiga, bab yang keempat, Al-Bab Rubai, bab yang setiap makalah berisi 4 poin. Dan sekarang kita lanjutkan makalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi asrari karamati barakati fid darain amin, ila an qala wal maqalatur rabi'atu, dan maqalah yang keempat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahli as-sama'i fa idza intatharat kana al-qada'u ala ahli as-sama' wa ahlu baiti amanun li ummati fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi wal jibalu amanun li ahli al-ardi fa idza dhahabat kana al-qada'u ala ahli al-ardi. Makalah yang keempat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahli samai. Al-kawakib, bintang-bintang, adalah amanun li ahli sama, keamanan bagi ahli langit. Bintang-bintang yang ada itu adalah penjagaan
ataupun sebab keamanan untuk ahli langit, untuk penduduk langit. Faidan tatharat, maka ketika bintang-bintang sudah berterbaran, ay tafarraqatil kawakib, bintang-bintang sudah berpencar-pencar, terpisah-pisah, sudah lepas dari porosnya. Dan bintang-bintang di langit itu sangat banyak, gak terhitung. Sangat banyak sekali. Bintang yang kita lihat kecil itu, kelap-kelip, itu padahal besarnya bisa berlipat-lipat dari besarnya bumi. Seandainya bintang-bintang di langit ini sudah lepas dari porosnya, sudah berterbaran, sudah tidak konsisten di dalam peredaran di porosnya, kanal qada'u, maka terjadilah keputusan Allah, al-hukmul ilahi, terjadi keputusan Allah, keputusan Tuhan, keputusan Allah, ala ahli sama, ke atas penghuni langit. Jadi akhirnya apa? Terjadi bencana. Ketika bintang-bintang di langit sudah berterbaran, sudah keluar dari poros terhadap penghuni langit. Minal infitari, itu infitor, kiamat. Pecah, langit akan terbelah. Idang fatarat sama'u. Idas sama'u fatarat. Idas sama'u fatarat. Ketika langit terpecah, jadi kiamat. Ketika bintang-bintang sudah lepas, sudah Allah lepaskan dari porosnya, maka langit akan pecah. Wattoyi, dan terlipat, digulung, langit akan digulung, langit berlapis 7 itu akan digulung oleh Allah. Wa mautil malaikati fiha, dan kematian para malaikat di langit. Para malaikat yang jumlahnya luar biasa itu. Ada 7 lapis langit, dan semua langit itu penuh sesak oleh para malaikat. Ibarat ranjang itu kalau kita dudukin dia yang sujud kepada Allah. Ada yang rukuk, ada yang berdiri, ada yang duduk. Semua beribadah kepada Allah, memuji Allah. Itu sampai langit berlapis 7. Bayangkan saja. Sedangkan langit pertama dibandingkan langit kedua itu seperti cincin di atas padang pasir. Kayak apa? Langit kedua dibandingkan ketiga pun sama, seperti cincin di atas padang pasir. Langit berikutnya dibandingkan dengan langit ke atasnya lagi sama, seperti cincin di atas padang pasir. Berapa jumlah para malaikat? Ketika bintang-bintang sudah Allah lepaskan dari peredarannya, maka terjadi kiamat, para malaikat pun meninggal dunia. Langit akan terbelah, akan pecah, dan akan dilipat oleh Allah Ta'ala. Terjadi kiamat. Jadi secara asbabiyah, bintang-bintang inilah yang menjadi sebab keamanan bagi ahli langit. Langit masih normal. Ini karena Allah jaga, bintang-bintang masih beredar pada porosnya masing-masing. Ini kita bicara secara asbab, secara syariat yang seperti itu. Hakikatnya semua atas kehendak Allah Ta'ala. Wa ahlu baiti, dan ahli baitku, kata Nabi, ay dzurriyyati, keturunanku, amanun li ummati, adalah keamanan bagi umatku. Wa ahlu baiti amanun li ummati, dan ahli baitku, dzurriyyahku, keturunanku, kata Nabi, amanun li ummati, adalah keamanan bagi umatku. Umat ini Allah jaga karena sebab adanya dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada para habaib, para dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza zala ahlul baiti, fa idza zala ahlul baiti kana al-qada'u ala ummati. Maka ketika telah hilang ahli baitku, telah hilang dzurriyyahku, kata Nabi, apa yang terjadi? Maka akan terjadi keputusan ke atas umatku, terjadi bencana ke atas umatku.
Sebagaimana bintang-bintang di langit ketika telah berterbaran, lepas dari porosnya, maka terjadi bencana di langit. Demikian juga ketika keturunan Nabi Muhammad SAW, ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW telah lenyap dari permukaan bumi ini, maka akan terjadi banyak bencana ke atas umat ini. Karena qada'u ala ummati, maka terjadi qada', terjadi keputusan Allah berupa bencana ke atas umatku. Min duhuril bid'ah, berupa apa? Nampaknya bid'ah. Wa ghalabatil ahwa'i, dan menangnya hawa-hawa nafsu. Jadi hawa nafsu diumbar. Wa ikhtilafil aqaidi, dan perbedaan akidah-akidah. Banyak muncul akidah-akidah yang menyimpang. Wa dhuhurir Rumi wa ghairiha, dan nampaknya Romawi mulai nampak lagi, mulai menguasai lagi. Negeri-negeri kafir mulai berkuasa. Wa ghairiha, ada selainnya. Akan nampak bencana di tengah-tengah umat ini. Kapan? Ketika ahlu baitnya Nabi telah tiada. Maka ini harus kita memuliakan. Harus memuliakan setiap ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan. Harus kita muliakan. Bagaimanapun keadaannya, harus kita muliakan. Kita memuliakan karena di dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan bukan berarti harus diikuti, tidak. Kita memuliakan. Kalau ahlu bait Nabi itu seorang ulama, seorang alim, berilmu, orang saleh, ahlu sunnah wal jamaah, orang yang akidahnya lurus, amalnya lurus, harus kita ikuti. Kita muliakan dan kita ikuti. Seandainya ada ahlu bait Nabi yang saat ini masih jauh dari Allah, masih di dalam penyimpangan akidah Syiah dan semisalnya, penyimpangan pemikiran, masih jauh dari Allah, tetap kita muliakan. Kita memuliakan dari segi beliau adalah dzurriyyah Nabi, dan kita muliakan dengan cara kita ingatkan, kita doakan, kita ingatkan dengan santun. Gak boleh kita mencaci maki. Kenapa? Karena dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang seorang kiai itu dianggap kiai, dianggap ulama kapan? Selama akalnya masih ada. Seorang kiai, seorang ulama ketika telah hilang akalnya, mungkin gila, na'udzubillah min dzalik, ataupun pikun, maka sudah hilang keilmuannya. Sudah bukan alim lagi, bukan kiai lagi. Cuma dulu dia alim, dulu. Sekarang bukan lagi alim. Kenapa? Karena nggak berilmu, hilang ilmunya. Tapi ahlu bait Nabi, seandainya ada yang gila, tetap dia dzurriyyah Nabi. Karena nasab nggak pernah hilang selamanya. Nggak pernah hilang. Maka tetap harus kita muliakan. Bagaimanapun keadaannya. Cuma untuk masalah siapa yang kita ikuti harus pilih-pilih. Enggak semuanya kita ikuti. Karena memang kita tidak menutup mata. Ada dzurriyyah Nabi, ada ahlu bait Nabi yang masih jauh dari Allah. Bukan ulama banyak. Ada. Atau bahkan ada yang pemahamannya saat ini masih di dalam pemahaman yang menyimpang. Syiah misalnya. Tetap kita muliakan, tidak boleh mencaci makinya, tidak boleh mencelanya. Kita benci sifatnya, benci kelakuannya, tapi cinta pribadinya. Kenapa? Karena beliau adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak boleh merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada seorang habib, seorang dzurriyyah Nabi. Kita orang alim misalnya, seorang ulama, tetap kita tidak boleh merasa lebih baik daripada seorang habib yang awam. Tidak boleh. Apalagi habib yang alim. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah mengajarkan kita bagaimana adab kita kepada para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlu bait.
adabnya luar biasa. Jadi kita memuliakan mereka karena kita memuliakan datuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah, diluruskan dengan santun, didoakan. Kemudian di dalam satu majelis, para ulama mengajarkan kita adab. Jangan sampai kita membuka majelis sebelum minta izin kepada beliau. Minta izin dulu. Mau bicara, minta izin. Meskipun kita mungkin seorang ulama, seorang kiai besar, tapi kalau di situ ada seorang habib, ada seorang sayyid, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, kita minta izin dulu. Afwan bib. Ini adab kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dan kita nggak boleh dengki sama mereka, nggak boleh. Nggak boleh dengki. Allah takdirkan orang masing-masing. Nggak boleh dengki. Itu Habib lebih dimuliakan, kok saya enggak. Ini nggak boleh dengki. Ini terkadang penyakit akan muncul. Saya senior, sedangkan dia Habib baru muncul, junior. Nggak boleh kita ada kedengkian dalam hati. Tidak boleh. Karena Ahlul Bait Nabi adalah keamanan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Aman. Dan insya Allah setiap zaman selalu ada. Selalu ada para habaib, para dzurriyyah Nabi yang berjuang di dalam kebenaran. Selalu ada. Dan kita lihat memang beda. Ada nilai plus. Kalau ada habib, alim, saleh, ini ada plusnya. Luar biasa. Maka kita harus merapat. Harus ta'zim, memuliakan para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy'arani juga menjelaskan, tetap beliau ini menganjurkan agar kita menjaga adab meskipun kepada orang yang telah terputus nasab dari Nabi. Berhubung bapaknya orang Ahwal, ibunya Syarifah, menikah dengan laki-laki Ahwal, bukan Sayyid. Ini kan secara nasab terputus. Tetap kita memuliakannya. Bagaimanapun tetap ada hubungan. Meskipun secara nasab tidak menyambung, tapi ada hubungan. Kenapa? Ibunya Syarifah, seorang hubabah, dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti para ulama ada perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum pernikahan seorang Syarifah dengan Ahwal, laki-laki Ahwal. Ahwal yang bukan Syarif, bukan Sayyid. Meskipun dia orang Arab. Kalau kita buka kitab-kitab fikih para fuqaha, memang tidak ada persyaratan harus sama. Harus sama-sama Sayyid dengan Syarif. Syarifah misalnya. Memang bukan sekufu. Bani Muthalib, Bani Hashim tidak sekufu dengan orang Arab yang dari golongan lain. Kemudian orang Arab tidak sekufu dengan orang Ajam, non-Arab. Tidak sekufu. Tapi masalah kafa'ah itu kan haknya wanita. Ketika sang wanita dan walinya, ya, hak wanita dan wali. Ketika sang wanita ataupun walinya rela, kok ini si Syarifah dinikahkan dengan non Sayyid, dengan laki-laki Ahwal. Ini kalau kita buka kitab-kitab para fuqaha, ya mereka membolehkan. Sama halnya ini wanita Arab nikah dengan laki-laki Ajam, bukan Arab. Ini enggak sekufu. Tapi ketika sang wali dan juga si wanita ini rela menerima, maka boleh. Enggak masalah. Karena sekufu itu tidak sah, pernikahan yang tidak sekufu, tidak selevel, manakala wali atau sang wanita tidak rela. Itu baru tidak sah. Tapi ketika wali dan sang wanita rela, enggak masalah. Ini para fuqaha. Namun banyak para sadah Bani Alawi, ya, para habaib, para ulama dari kalangan habaib, mereka lebih ketat menjaga ini. Mereka mengatakan tidak sah, bahkan mengharamkan pernikahan wanita Syarifah dengan laki-laki Sayyid Ahwal, ya, non Sayyid Ahwal, laki-laki Ahwal.
Kenapa? Karena akan memutus nasab. Itu banyak dibahas dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin dan sebagainya, banyak dibahas. Jadi para sada alawiyah ini para habaib, mereka orang-orang khusus, orang-orang khawas. Di dalam diri mereka ada sir, ada rahasia yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Bahkan tidak bisa dijangkau oleh para fuqaha, para ahli fikih. Kenapa? Mereka orang khawas, orang-orang istimewa. Allah berikan sir rahasia tertentu yang nggak bisa, yang tidak Allah berikan kepada para fuqaha. Maka para fuqaha membolehkan, kebanyakan para sada alawiyah melarang. Kecuali darurat. Ada seorang syarifah tinggal di satu kampung, satu negeri, satu tempat, satu daerah. Di situ nggak ada. Jadi nggak ada sayyid. Nggak ada lagi. Di situ nggak ada sayyid yang siap menikah dengannya atau nggak ada sayyid. Ini daripada dia dinikahi oleh laki-laki yang jauh dari Allah, orang awam yang nggak paham agama, maka untuk menyelamatkannya bolehlah maju orang soleh di situ, meskipun dia ahwal bukan habib. Ini darurat. Tapi dalam kondisi normal jangan. Nah, terus bagaimana sikap kita kalau ada di lapangan seperti itu? Di lapangan ada pernikahan syarifah dengan ahwal yang bukan habib, bagaimana? Ya tadi para fuqaha sudah membahas, para habaib sudah membahas. Maka jangan heran kalau ada perdebatan, karena memang ada dua pendapat masalah ini. Ada dua pendapat. Tetap bagaimanapun sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani juga menjelaskan di dalam kitabnya Lataiful Minan, beliau membahas di antara yang beliau jaga ini apa? Jangan sampai menikahi syarifah. Kenapa? Karena khawatir nanti kita merendahkan istri kita. Merendahkan syarifah tadi untuk apa? Melayani kita. Untuk berkhidmah kepada kita, melayani kita. Seakan-akan bawahan, seakan-akan gitu kan. Padahal dia adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Berani-berani kita mempersuruh, memperkerjakan misalnya seorang, memperkhodim, jadi melayani kita. Ini dzurriyyah Nabi. Maka kata Imam Sya'rani, dihindari. Memang beliau gak membahas masalah sah dan gak sah, haram atau gak haram, tapi dihindari. Kalaupun menikah dengan seorang syarif, harus benar-benar jaga adab. Sebagaimana menjaga adab kepada datuknya, kepada Nabi Muhammad SAW. Kan berat itu. Ini adab. Jadi para sufi ini adabnya luar biasa. Maka nanti gabungkan kita antara fikih dan tasawuf. Digabungkan adab. Dalam rangka adab. Jangan kita mentang-mentang, kita hari ini nikah dengan syarifah ini. Langsung senang. Kita takut ini adab. Ini bagaimana nanti? Jangan sampai kita gak menjaga adab. Karena ada hubungannya ini dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya beliau Imam Sya'rani menjelaskan, hindari menikah dengan anak guru kita. Kenapa? Karena tadi khawatir tidak menjaga adab. Ini kan guru, anaknya guru kita. Ini khawatir nanti kalau kita menikahi putrinya, nanti kita kurang adab kepada putrinya. Malah putrinya melayani kita. Harusnya kita melayani keluarga guru kita, maka malah sebaliknya. Maka dihindari. Ini Imam Sya'rani luar biasa. Ini para sufi, Masya Allah, adabnya sangat menjaga. Sangat menjaga adab. Demikian juga kata Imam Sya'rani itu, hindari menikah dengan mantan istri seorang ulama. Ini adabnya. Selama ulama tadi masih hidup. Ada seorang ulama menikah, kemudian cerai dengan istrinya. Maka mantan istrinya jangan sampai kita nikahi. Selama ulama tadi masih hidup. Ini Imam Sya'rani ya. Kenapa? Karena jangan sampai menyakiti hati para ulama. Jangan menyakiti hati ulama tadi. Adab dijaga luar biasa. Kan udah cerai. Iya udah cerai. Tetap aja kalau kita nikahi ada hati, nggak serak di hati ulama tadi. Coba aja. Ya, karena ada manusiawi itu ada sifat manusiawinya. Jadi ketika kita menikah sama istrinya, mantannya, kan nanti ketika beliau lihat akan timbul di hati nggak enak, tak aja rasa nggak enak, nggak serak di hati. Kecuali kalau ulama tadi sudah meninggal dunia, baru dinikahi. Ini adab para sufi luar biasa.
Jadi kita belajar menjaga adab. Kembali kepada pembahasan tadi, Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait adalah keamanan bagi umat ini. Maka jangan sampai menyakiti Ahlul Bait Nabi. Jangan mengganggu Ahlul Bait Nabi. Berarti kalau orang main-main mencela, menjatuhkan, menjelekkan Ahlul Bait Nabi, berarti dia mengundang bencana. Mengundang bala bencana turun. Nggak boleh mencaci maki. Ya mungkin di antara habaib itu, di antara durian Nabi memang nggak satu paham. Ada berbeda-beda pemahaman. Kemudian dalam medan dakwah pun nanti mereka punya beda-beda metode dalam dakwah, dalam penyampaian amar ma'ruf nahi munkar ada perbedaan. Nggak boleh mencaci maki. Kalau antum nggak ikut beliau, sudah jangan mencaci maki. Cukup kita muliakan, nggak ikut, selesai. Bukan harus diikuti. Kalau memang nggak cocok menurut kita secara ilmu, sudah jangan diikuti. Bukan dicaci maki, bukan malah keluar kata-kata kosong, kata kasar, kata-kata kotor, bukan. Gak boleh. Bagaimana jika nanti berjumpa dengan datuknya, nanti di akhirat jumpa Nabi Muhammad SAW, apa kata kita nanti? Cuma ada sebagian orang yang terlalu fanatik. Pokoknya kalau yang ngisi pengajian bukan Habib, gak didengar. Salah juga. Itu dari mana? Para ulama pun sama, mereka pewaris Nabi, ada hubungan dengan Nabi. Jadi kalau para habaib ini memang mewariskan dari segi nasab nyambung. Para ulama ilmunya, kan ilmu Nabi yang diwarisi oleh para ulama. Berarti nggak boleh sepakat semuanya kita muliakan. Habaib kita muliakan, para ulama kita muliakan. Apalagi sudah habib, alim, soleh, lebih kita muliakan lagi. Ini harus kita bisa hati-hati dalam bersikap. Hati-hati. Semua habaib kita muliakan. Yang kita ikuti, pilih-pilih. Yang kita ikuti yang benar, yang lurus, yang saleh, yang alim. Itu yang kita jadikan panutan. Adapun para habaib yang pemahamannya saat ini masih mungkin belum lurus. Atau mungkin saat ini masih jauh dari Allah. Tetap kita muliakan. Kemudian kita doakan, kita beri nasihat dengan cara yang santun dan bijak. Ini baru 2 pembahasan. Insyaallah nanti akan ada 2 poin lagi kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kajian di segmen pertama ini. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. Sobat radioku, tadi kalau kita sama-sama dengarkan ya, dari makalah keempat ya tadi ada 2 poin dari 4 poin dari isi daripada makalah 4 ini sahabat radio. Insyaallah nanti poin selanjutnya akan dibahas di segmen yang selanjutnya. Baik sahabat radioku dimanapun berada, insyaallah kita akan sambung kembali di segmen yang nanti selanjutnya. Kita akan lihat terlebih dahulu buat sahabat radioku yang ingin bertanya juga silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di 0811224148. Baik, jangan kemana-mana, sahabat radioku, tetap bersama kami di Radio Kuningan, Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati. Program infak makan santri Pondok Al-Bahjah Kuningan. Ayo ikuti program infak makan santri Pondok Al-Bahjah Kuningan. Bagi para orang tua yang ingin mempunyai putra atau putri penghafal Al-Quran, Radio Kuningan membuka program infak untuk makan santri dan operasional Al-Bahjah Cabang Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala membuat yang sangat kami cintai, kami muliakan para perempuan dan muslimat di mana kita berada. Mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dari harta kita dengan memperhatikan para santri, masya Allah, agar harta kita ini benar-benar menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Ada santri Al-Bahjah Kuningan. Al-Bahjah ada di mana, tapi kami akan nyeru kepada para muslimin untuk peduli dengan santri yang di Kuningan, santri penghafal Quran yang ada di Kuningan. Ya Allah, agar bisa menjadi hamba-hamba yang bisa
punya sumbangsih untuk mereka. Dan ketahuilah bahwa di saat Anda membantu mereka, maka bacaan Quran, sholat mereka akan beruntung. Jangan ragu, berapapun yang Anda miliki, mari salurkan karena Allah. Dan niatkan untuk pahala untuk diri Anda sendiri. Niatkan untuk anak-anak Anda agar dijaga oleh Allah. Sebab Allah sudah berjanji melalui lisan Rasulullah, kalau kita menolong anaknya hamba Allah, maka anak kita akan ditolong oleh Allah. Dan akan disuruh semuanya dan ajak yang lainnya untuk bisa ikut memuliakan santri dengan menyiapkan konsumsi makan mereka dan operasional pondok Al-Bahjah yang ada di cabang Kuningan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bersemangat dalam kebaikan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berminat mengikuti program mulia ini? Silakan transfer ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 751222239 atas nama Yayasan Al-Bahjah Kuningan. Untuk informasi lebih jelas, hubungi call center 081 224 800 784. Syukran jazakumullah khair atas partisipasi untuk program ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezekinya dan mempermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Iya penting sih. Parang mainnya. Iya, 100 orang mereka mengadakan 100 Laris manis, yo laris manis, laris dagangannya manis, batunya mas, dagangan mas, ayo mogo. Jualan apa sih yang manis manis? Ini jualan madu abian. Kalau yang manis mah madu herbal abian Arabian atau kan? Oh, insya Allah kan. Laris dagangannya manis madunya habis penyakitnya. Kalau bisa, iya Kang, madu herbal abian Arabian, insya Allah berhasil mencegah dan mengobati penyakit-penyakit ringan Kang. Contohnya ya seperti lambung, alergi, rematik, pegal-pegal, asam urat dan lain-lain. Wah, mantap. Ya udah, sini saya bantu jualannya. Kan dulu mah dia sholat, karena kita bikin naik yang selanjutnya. Jangan naik kita selanjutnya. Tua kami datang lagi. Laris manis, tunggu kami. Laris jualannya, manis orangnya. Kok manis orangnya? Iya wah, kan saya orangnya manis. Herbal Arabian. Ya udah, sini tak beli madunya sekalian beli orangnya juga. Dibeli orangnya, jadi menantunya. Bisa kan? Ada lagi seperti aja sih. Oke tadi kagak bisa. Seperti rek ngomong orang bingung deh. Ada lagi sama apa nih nyantai jadi orang kita bawa emosi deh. Boleh sih. Cuman rek ngomongnya naon. Dan saya walau sudah ziarah sekalipun keyaman kakak iya akhir mata darah kakain karya ke kedua kan diaman ke kakak berkarya nggak usah dongkap hadiah itu nggak berarti dia kita ini sekarang itu yang udah kira sekarang itu tinggal ngelap berapa yang lain lagi. Kemudian kan nanti di sana kapan tahu yang bilang jadi nanti
Dua tahun ya? Satu tahun. Inspirasi Spirit Hati. Alhamdulillah. 104,8 FM Radio Kuningan, inspirasi spirit hati masih dipancarluaskan dari Jalan Palutungan Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Masih bersama Ihsan, sahabat radioku ditemani bersama Ustaz Muhammad Soleh dalam lanjutan kajian kitab Nasoihul Ibad, yang mana di kesempatan kali ini, di segmen kedua ini, sahabat radioku kita akan sama-sama kembali dengarkan tentunya lanjutan pembahasan makalah keempat, bab 4 ya, yang mana dalam makalah ini terdapat 4 poin, yakni 4 simbol keselamatan ya. Tadi di
segmen sebelumnya telah kita bahas, kita telah sama-sama dengarkan 2 poin untuk yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Soleh, dan insya Allah di segmen kali ini kita akan sama-sama dengarkan kembali 2 poin lanjutan dari makalah keempat ini, sahabat radio. Baik, dan selanjutnya buat sahabat radio yang ingin bertanya silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di layanan WhatsApp, SMS, Telegram, atau nanti langsung di layanan telepon di nomor yang sama di 0811-224-1048. Baik, kita dengarkan lanjutan kajian kita dengan Sohihul Ibad, dan kepada Ustaz Muhammad Soleh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari hadis tadi. Wa ana amanun li ashabi, dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah keamanan bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu, maka ketika aku telah pergi, aimutu, aku telah meninggal dunia, kanal qada'u ala ashabi, maka terjadilah keputusan Allah, terjadi bencana ke atas para sahabatku, yaitu minal fitani, berupa fitnah-fitnah, wal hurubi, dan peperangan-peperangan. Setelah Nabi wafat banyak terjadi fitnah-fitnah dan banyak perang. Apalagi pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, puncak pada zaman Sayyidina Ali. Banyak pemberontakan. Terjadi perang saudara. Dan sikap kita, karena mereka semua sahabat Nabi, mereka semuanya ahlul jannah, semuanya ahli surga. Mereka terkecualikan dari hadis al-qatil wal maqtulu finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka. Tapi ini untuk para sahabat Nabi, ketika mereka sempat perang sama mereka. Ketika zaman Sayyidina Ali, ada 3 kubu. Pertama kubu Sayyidina Ali, kemudian ada kubu Sayyidina Muawiyah, ada kubu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum. Peperangan terjadi antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, yaitu dalam perang Siffin. Padahal gak lama dari situ, sebelum itu Sayyidina Ali habis perang juga melawan orang-orang Khawarij dalam perang Nahrawan. Baru selesai perang Nahrawan menghadapi para Khawarij, para pemberontak, perang dengan kubu Sayyidina Muawiyah dalam perang Siffin. Gak lama disambung lagi dengan kubu Sayyidah Aisyah, yaitu perang Jamal. Karena Sayyidah Aisyah di dalam peperangan tersebut berada di atas sekedup yang ditaruh di atas unta. Mereka para sahabat ini niatnya baik semuanya. Mereka berijtihad berdasarkan ijtihad masing-masing, sama-sama membela kebenaran, bukan karena nafsu. Sehingga kalaupun mereka secara zahir mungkin terjadi permusuhan, ketika ada orang kok mencela, misalnya dari kubu Sayyidina Muawiyah mencela Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah enggak rela, jangan mencela Sayyidina Ali. Dan sama dari pihak Sayyidina Ali, ketika beliau dengar ada orang mencaci maki Sayyidina Muawiyah, beliau pun enggak rela. Sama-sama tujuannya untuk mewujudkan kebenaran, membela kebenaran. Dari kubu Sayyidina Muawiyah dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhuma menuntut agar segera diadakan kisos terhadap pemberontak Sayyidina Utsman. Sedangkan Sayyidina Ali berpendapat jangan dulu, nanti. Sekarang belum kondusif kenegaraan. Ditunda dulu. Ditunda. Akhirnya terjadi peperangan. Dan memang ini pun gak lepas dari pihak ketiga yang mengadu domba. Ini pihak ketiga yang mengadu domba ini yang memang memperkeruh permasalahan. Ada orang ketiga pura-pura dari kubu Sayyidina Ali menyerang kubu Sayyidah Aisyah. Ada orang pura-pura dari kubu Sayyidah Aisyah menyerang kubu Sayyidina Ali, sehingga perang. Dan banyak para sahabat yang gugur di dalam peperangan tersebut. Semuanya ahli surga. Kenapa? Sama-sama memperjuangkan kebenaran.
Dan ini untuk siapa? Untuk para sahabat. Karena mereka sudah dijamin udul, orang-orang yang sudah terpercaya, orang-orang saleh, dapat jaminan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang pendahulu yang awal dari kalangan muhajiri dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kita jangan mencela sahabat Nabi siapapun mereka. Jangan. Kenapa? Serendah-rendahnya sahabat Nabi tidak akan bisa dikalahkan oleh setinggi-tingginya para tabi'in. Sehebat apapun para tabi'in, setinggi apapun ibadah, keilmuan para tabi'in, tetap tidak akan bisa mengungguli sahabat Nabi yang terendah. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu luar biasa. Ada kelebihan suhbah. Langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan luar biasa. Bersuhbah dengan Nabi. Langsung jumpa Nabi. Orang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman, namun enggak pernah jumpa Nabi sampai wafatnya, maka bukan sahabat. Termasuk tabi'in, mukhadram minat tabi'in. Maka kita ini belajar ilmu agama sebisa mungkin langsung hadir kepada para ulama. Hadir di dalam majelis para ulama. Nanya hukum, langsung datang ke rumah beliau, sowan, silaturahim, langsung menanyakan. Langsung di situ kita belajar ilmu agama. Enggak cukup dengan adanya media-media yang saat ini ada di medsos, media sosial, Facebook, YouTube, HP, enggak cukup. Dan itu hanya alternatif terakhir ketika nggak bisa hadir langsung, ada udzur, baru kita bertanya misalnya atau menyimak dari medsos, radio. Selagi bisa langsung hadir. Suhbah, ada keutamaan suhbah, langsung berhadapan, langsung memandang wajah ulama, itu ibadah. Ini pentingnya suhbah. Nah, ini kita harus menjaga lisan, jangan sampai mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Terjadi fitnah-fitnah itu, terjadi peperangan-peperangan tersebut setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wartidari man irtadda, dan terjadi kemurtadannya orang yang murtad. Setelah Nabi wafat ada orang yang murtad. Ada beberapa orang murtad. Ada yang kembali lagi Islam, ada taubat. Sahabat Nabi ada yang murtad enggak? Ya ada. Tapi kalaupun dia murtad, kembali Islam lagi. Kalau yang murtad terus-terusan sampai mati, itu bukan sahabat Nabi. Bukan. Karena meskipun dia jumpa Nabi. Karena definisi sahabat itu siapa? Orang yang berjumpa dengan Nabi. Ya. Jadi definisi sahabat adalah orang yang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW, satu zaman, kemudian berjumpa dengan beliau, kemudian beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan beriman. Meskipun sempat murtad, ini enggak, tetap dia adalah sahabat Nabi. Jadi 4 ini, hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan beliau, beriman, dan mati beriman. Ini sahabat. Kalau ada orang murtad, jumpa Nabi, satu zaman dengan Nabi, berjumpa dengan beliau, beriman, tapi kok murtad sampai matinya enggak taubat, ini bukan sahabat. Bukan dikategorikan sahabat. Wakhtilafil qulubi, dan terjadi pertentangan, perpecahan hati. Jadi pecah hati, banyak perselisihan hati. Itu terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang lain, muncul nabi-nabi palsu. Maka para dzurriyyah Nabi, para ahlu baitnya Nabi itu menggantikan beliau. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keamanan bagi para sahabatnya,
maka ahlu baitnya Nabi juga adalah keamanan bagi umat ini. Wal jibalu amanun li ahlil ardi. Dan jibal, gunung-gunung adalah keamanan, penjagaan, keselamatan, keamanan li ahlil ardi bagi penduduk bumi. Fa idza dhahabat ay al jibalu, maka ketika gunung telah tiada, telah pergi, telah lenyap, kanal qada'u ala ahlil ardi, maka terjadilah keputusan Allah, yakni terjadi bencana ke atas penduduk bumi ini. Nah, gunung itu sebagai paku-pakunya bumi. Jadi gunung adalah paku bumi, pasak bumi. Kalau gunung nggak ada, akan terjadi bencana di mana-mana. Goyang ini bumi, gempa di mana-mana, banjir di mana-mana. Dan memang secara dohir, ketika hujan turun itu diserap. Banyaknya tumbuh-tumbuhan di hutan, di gunung. Ketika gunung sudah mulai gundul, nggak ada tanam-tanaman, sehingga terjadi longsor, banjir. Maka harus kita lestarikan alam ini. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia, dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Gunung dirusak, asal-asalan, tanahnya diambil. Kan sekarang lihat, banyak penggalian-penggalian, gunung digali, sudah mulai kering, tidak ada tanaman penggantinya, sehingga banjir di mana-mana. Kita bicara asbabiyah, ini asbabnya semuanya seperti itu. Banyak gempa, banjir, longsor. Kita harus menjaga apa? Ya, alamnya kita lestarikan. Gunung dijaga. Kemudian juga sungai-sungai dijaga kebersihannya, ini penting. Itu bukan ajaran Islam. Merusak alam itu bukan ajaran dari Islam, bukan. Islam sangat menjaga bagaimana kita melestarikan alam, menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan perairan, sungai dan sebagainya, ada aturannya. Semua telah diatur. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menimbulkan bencana. Hidup ini jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, maka paling minimal jangan merugikan orang lain. Ini paling minimal. Nah, ini makalah yang keempat. Ada 4 poin yang sudah kita bahas tadi. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, al-kawakibu amanun li ahli samai. Bintang-bintang adalah keamanan, keselamatan, penjagaan bagi ahli langit. Faidan tafarat kana al-qada'u ala ahli samai. Maka ketika bintang-bintang telah berterbaran, telah keluar dari peredaran masing-masing, telah keluar dari porosnya masing-masing, maka terjadilah keputusan Allah. Terjadi bencana ke atas ahli langit. Langit akan pecah, akan terlipat, dan para malaikat akan meninggal dunia. Wa ahlu baiti amanun li ummati, dan ahlu baitku, keturunanku, duriyahku adalah keamanan bagi umatku. Fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati. Maka ketika telah lenyap, telah hilang ahlu baitku, duriyahku, maka terjadi keputusan Allah, terjadi bencana ke atas umatku, kata Nabi. Terjadi bencana. Kemudian wa ana amanun li ashabi, dan aku adalah keamanan, keselamatan bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu, maka ketika aku telah pergi, aku telah wafat, kanal qada'u ala ashabi, maka terjadi keputusan Allah berupa bencana ke atas para sahabatku. Terjadi fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Wal jibalu amanun li ahlil ardi, dan gunung-gunung adalah keamanan bagi ahli bumi, bagi penduduk bumi. Fa idza dhahabat
kanal qada'u ala ahli al-ardi, maka ketika gunung-gunung telah tiada, maka terjadilah keputusan Allah terhadap ahli bumi. Banyak bencana-bencana menimpa di bumi ini karena sebab gunung tidak dilestarikan. Ini 4 poin yang harus kita perhatikan dan kita jaga, kita terapkan, kita muliakan, kita jaga para ahlu bait Nabi. Yang benar kita ikuti, yang salah kita luruskan, tetap kita muliakan juga. Bagaimanapun juga kita muliakan, yang benar kita ikuti, yang salah diluruskan dengan santun dan bijak tanpa mencaci maki. Kemudian juga kita belajar untuk tadi menjaga dan melestarikan alam. Dengan sebab itu akan terjadi keamanan. Demikian juga kita ikuti bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita ikuti para ulama. Dengan itu akan menjadikan kelestarian, keamanan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Yang saudara sekalian yang telah disampaikan, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. Bisa berada kita semua yang mendengarkan. Tentunya dari pembahasan makalah keempat, bab 4 ya, dari kitab Sahih Ibadah ini, mana terdapat 4 poin ya, 4 simbol keselamatan sahabat radio yang telah sama-sama kita dengarkan. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita. Baik, kita akan rehat terlebih dahulu sahabat radioku. Insyaallah nanti kita sambung di segmen tanya jawab. Kalau sahabat radioku barangkali ingin bertanya, silahkan bisa menyampaikan pertanyaannya di 0811 224 1048. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Kuningan, Inspirasi Spirit Hari ini. Pertanyaan tuh mana? Pertanyaan tuh Saya pertanyaan itu sehingga mencinta belajar kepada orang yang lain mempunyai kan itu ini nama agama dan orang kayak gitu share Dojo kan menyikapi itu harus menyikapi kurang aku tadi ini sangat kata kembar sering enggak? Gila mana tuh? katakan telepon Kembar sering. Askar taslimi la ilaika ya Tuhan. وصلاة البرية الباري تترى عليك يا طه أزكى تسليمي تمنى إليك يا طه وصلاة البرية الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي يا نبي يا حبيبي
Saya Masuk ada pamit tak? Naik minggu itu pamit dan semua. Semua, kayak pokok. online baik nama saya tuh online kalau tahu jarang telepon bengkel tamarin pakai bengkel misalkan foto bengkel kira-kira Oh ya, tapi kalau misalnya habis. Kita kan iya live streaming. Ah iya ya nonton yang ada. Berarti satu nama gua ini. konten HP kita digerain duduk HP tripod duduk Radioku, inspirasi spirit hati. Radioku, inspirasi spirit hati. FM Radio Kuningan, inspirasi spirit hati masih dipancarluaskan dari Jalan Pelutungan Desa Cisantana, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan. Ya, sahabat radio dimanapun berada masih bersama Ihsan, ditemani bersama kita semuanya Ustaz Muhammad Soleh dalam program pesantren udara, dan saat ini kita masuk sesi tanya jawab. Buat sahabat radio yang ingin bertanya silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di 0811-224-1048. Di kesempatan kali ini ada satu pertanyaan, ada satu penelpon yang sudah masuk. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini Umi Munir mau bertanya. Iya, silakan Umi pertanyaannya. Iya, kita dekat dengan zuriyah Rasulullah. Sedangkan zuriyah Rasulullah tersebut ada yang meminta ya semacam sharing ke Umi, minta pendapat. Beliau minta pendapat ini tuh, sedangkan posisi Umi ini termasuk manusia biasa yang tidak punya ilmu gitu, Ustaz. Iya. Dan beliau menganggap Umi sebagai orang tua sendiri. Kira-kira sikap Umi harus gimana? Kayaknya malu juga gitu Pak Ustaz. Masya Allah. Iya. Iya. Makasih banyak Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedekatan dengan seorang Habib atau dengan seorang zuriyah Nabi Muhammad SAW adalah satu anugerah dari Allah, selama kita menjaga adab-adabnya. Karena ada juga sebagian orang itu dekat dengan seorang ulama
atau dekat dengan seorang habaib, seorang dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tapi tanpa menjaga adab, atau sekedar untuk mencari ketenaran, numpang tenar di situ, numpang punya nama, cari nama di situ, ini nggak boleh. Meskipun bertahun-tahun bareng dengan seorang dzurriyyah Nabi, bareng dengan para ulama, tapi karena tujuannya salah, untuk numpang tenar, mencari nama di situ, maka nggak akan dapat keberkahan. Kalau dapat hanya sedikit. Di satu sisi kita dekat dengan para ulama ataupun habaib yang satu anugerah. Namun di sisi lain juga kita harus waspada. Jangan sampai karena akrab, karena dekat akhirnya sudah tidak menjaga adab. Misalnya kita dekat dengan seorang habib, seorang dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, dan beliau biasa minta saran, minta pendapat. Ya nggak masalah, kita boleh berbicara. Apa yang kita tahu kita bicara, apa yang kita tahu kita sarankan. Selebihnya kalau nggak tahu ya kita jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada, justru kita ambil pelajaran dari yang lain gitu. Belajar kepada yang lain, apa yang kita dapatkan. Ada orang misalnya seorang habib atau seorang ulama minta saran kepada kita. Ini jangan membuat kita malah bangga diri. Oh, saya ini dimintai saran oleh habaib, oleh para ulama. Enggak boleh. Jangan merasa hebat, jangan merasa tinggi, jangan merasa di atas beliau. Ini enggak boleh. Karena enggak selamanya bertanya itu rendah daripada kita. Tidak selamanya yang ditanya itu lebih tinggi daripada yang bertanya. Itu tidak patokan gitu. Kembali ke pertanyaan, jadi ketika seorang habib ataupun ulama minta saran kepada kita, kalau kita memang tahu, kita beri saran, kita arahkan. Mungkin karena kita punya pengalaman lebih, pengalaman di bidang lain, ya kita sampaikan tanpa merasa lebih daripada beliau, tanpa merasa di atas beliau. Ini adabnya. Nah, kalau kita nggak tahu, jangan mengada-ngada. Kalau nggak tahu atau kita belum tahu, sudah PR kita minta saran kepada orang lain, kepada ahlinya, nanti kita sampaikan kepada beliau. Ini adab kita kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Kemudian satu pertanyaan kembali datangnya dari hamba di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Afwan, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi orang yang terlalu fanatik terhadap dzurriyyah Nabi sampai merupakan seorang ulama, Ustaz. Ada orang yang tadi Ustaz sebutkan bahwasanya ingin mengaji, ingin hadir terhadap majelis yang hanya diisi oleh habaib dan menyampingkan dari yang diisi oleh ulama ahwal, Ustaz. Ini bagaimana kita selaku orang awam untuk menyikapinya, Ustaz? Sikap seperti itu tidak benar. Cintanya dia kepada habaib, hadirnya dia istiqomah di majelis para habaib, itu bagus. Selama memang habaib tadi Ahlussunnah wal Jamaah, bagus. Cuma kesimpulan dia tidak mau hadir kepada majelis para ulama yang bukan dari golongan habaib, ini salah besar. Itu kesalahan yang fatal. Kesalahan. Kalau kita dekat dengan para habaib, kenapa? Jawabannya apa? Kenapa antum dekat dengan para habaib? Kenapa antum cinta habaib? Kenapa antum istiqamah hadir di majelis ilmu para habaib? Kenapa? Jawabannya kan karena beliau, karena mereka ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kok Anda tidak mau dekat dengan para ulama yang bukan habaib? Tidak mau hadir di dalam majelis ilmu yang bukan habaib? Bukankah para ulama adalah pewaris para nabi? Al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka menyampaikan ilmu Nabi Muhammad SAW.
Jangan lihat orangnya, mungkin orangnya ahwal, tapi yang disampaikan itu ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Dan semua majelis ilmu selama yang disampaikan adalah syariat Nabi Muhammad SAW, itu majelisnya Rasulullah SAW. Meskipun namanya bukan majelis Rasulullah, semuanya adalah majelis Rasulullah SAW. Dan kalau kita buka sejarah, betapa banyak para ulama bukan dari para habaib, banyak. Buka kitab para fuqaha, para ahli nahwu. Ini enggak semuanya habaib, bahkan sangat banyak bukan dari kalangan habaib. Dan ini enggak masalah. Ini yang harus diluruskan. Intinya kita ini dalam belajar ilmu agama, ini karena Allah. Kalau kita belajar ilmu agama karena Allah, maka kita akan semangat hadir di majelis siapapun, majelis ulama manapun, habib manapun, selama saja. Tidak terikat dengan bendera, tidak fanatisme terhadap nama majelis atau bendera majelis, tidak. Ini yang harus kita luruskan. Intinya fanatisme golongan itu gak bagus. Fanatisme majelis taklim itu gak bagus. Karena kalau orang sudah fanatisme di dalam golongan, fanatisme dalam majelis ilmu, atau pesantren, kita alumni pesantren mana, akhirnya merendahkan pesantren yang lain, merendahkan majelis ilmu yang lain, merendahkan kelompok yang lain. Nah ini gak bagus. Itu namanya kiber, kesombongan. Sombong itu kan haram. Di mana hati kita ada rasa lebih baik daripada orang lain, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, merasa majelis taklim kita lebih baik daripada majelis taklim orang lain, ulama lain, merasa pondok kita lebih baik daripada pondok pesantren orang lain. Ini kan kiber, sombong. Kalau kita bicara kelebihan, setiap pesantren ada kelebihan, ada kekurangannya, ada minus plusnya. Demikian juga majelis taklim ada minus, ada plusnya. Demikian juga para ulama, ulama yang satu dan ulama yang lain ada minus plusnya. Para habaib pun sama. Kita karena Allah. Cuma sikap kita kalau ada orang seperti itu, kita sangka baik. Alhamdulillah sudah mau hadir pengajian daripada tidak. Gak usah dipermasalahkan. Kalau kita jangan seperti itu gitu. Kita jangan seperti itu. Cuma kalau ada orang yang fanatisme seperti itu, kita sangka baik. Ya alhamdulillah dia mau hadir pengajian. Meskipun dia baru mau satu golongannya saja, satu benderanya saja, yang penting asal aja. Daripada tidak sama sekali, ya, ini kita sangka baik. Lihat kebaikannya. Ya kalau kita bicara masalah kekurangan, semua orang gak pernah lepas dari kekurangan. Ulama manapun, habaib manapun gak lepas dari kekurangan. Habaib bukan maksum. Yang sempurna hanya Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain, itu maksum. Selainnya tidak sampai maksum. Ya ada kekurangan, ada kelebihan. Itu sudah kita sangka baik kepada siapapun. Kita menghargai majelis ta'lim manapun, menghargai ulama manapun. Pokoknya kita ini, seandainya pun kita nggak bisa hadir dalam majelis ta'lim seorang ulama misalnya, jangan mencela, jangan merendahkannya. Ada pesantren mana, asal aja. Kalau memang kita nggak ke sana, jangan merendahkannya. Khawatir nanti gara-gara sikap kita, justru kita yang terhalang dari keberkahan para ulama. Akhirnya apa? Anak cucu kita nggak akan jadi ulama. Kita cinta habaib, tapi benci ulama yang lain. Ini nggak mungkin membuat anak kita jadi habaib. Kita cinta kepada habaib, ini nggak akan merubah kita jadi habib, nggak akan merubah anak kita jadi habib, nggak bisa, itu nasab sudah. Tapi kalau benci ulama, khawatir nanti anak kita nggak akan jadi ulama. Khawatir. Tapi kalau kita memuliakan para ulama, ta'zim kepada para ulama, lihat kebaikan para ulama, meskipun ada hal yang kita nggak cocok, tetap kita memuliakannya, maka insya Allah anak kita, cucu kita akan Allah jadikan para ulama. Wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan yang sudah disampaikan. Dan berhubung waktu Ustaz sudah berada di penghujung acara, saatnya kita akhiri bersama dari kesempatan kali ini, dan silakan bisa mengakhiri bersama kita dengan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa berkah. Terakhir mari kita isi waktu kita, mumpung masih ada kesempatan, ada umur, semakin taat kepada Allah, kita perbaiki ibadah kita. Kita banyak taubat kepada Allah dari keharaman, dari keburukan, dari kemaksiatan.
perbaiki akhlak kita, bersihkan hati kita, perbaiki hubungan baik dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan para ulama, dengan para habaib. Intinya kita harus selalu sangka baik kepada hamba Allah, kepada siapapun. Bersihkan hati, jangan sampai ada kesombongan, jangan merasa lebih baik daripada siapapun, jangan ada bangga diri, jangan ada kedengkian di dalam hati kita. Kita selalu merapat kepada para ulama, para habaib, al-sunnah wal jamaah. Dan juga perhatikan keluarga wanita kita, bagaimana istiqomah berhijab dengan sempurna. Kita cek bagaimana pergaulan anak-anak kita. Kita didik anak kita dengan pendidikan agama, kita kirim ke pondok-pondok pesantren al-sunnah wal jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma lam na'lam. Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha wahdina wa la tudhillana waffiqna lima tuhibbu wa tarda wastur 'auratina min dawatina wa badil sayyi'atina kullana sanad rafa'na darajatina wa ihfadna bi innaka khairul hafidin wa qadhi hawaijana wa yassir lana umurana ballighna maqasid وفرج عنا همومنا كروبنا واجعل لنا مخرجا واشفنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ذنبا باطنا وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وآتنا خير كل وعدنا من شر كل في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا حسن الخاتمة وعدنا من سوء الخاتمة واستجب دعيتنا دعية المهمومين والمكروبين ودعية المحتاجين والمضطرين لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan mohon doa selalu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.